Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Kamis pagi hari ini tanggal 13 Juni 2024. Kita selalu bersyukur, terima kasih buat penyertaan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu bisa tidur nyenyak, saya bisa istirahat dengan baik di dalam pemeliharaan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Tiap hari, tiap saat katakan, Yesusku sungguh baik. Dia heran dan besar. Anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Sebelum kita beraktivitas, terlebih dahulu kita datang kepada Yesus, kita berdoa supaya apa yang kita kerjakan diberkati sama Tuhan. Karena sumber segala berkat datang dari Tuhan. Dalam Amsal Sulaiman 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak ada gunanya, tidak bisa menambahinya semua. Bukan karena kehebatan kita. Kalau Tuhan tutup, apa yang kita kerjakan gagal. Tapi kalau kita andalkan Tuhan Yesus, apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai dengan tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena dalam segala usahamu, engkau diberkati oleh Tuhan alam. Amin. Saya Pastor Yakob Rama akan menyanyikan sebuah pujian. Allah kita heran dan besar. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Allah kita heran dan besar. Haleluya. Allah yang heranlah. Haleluya. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Amin. Haleluya. Tuhan kita Yesus heran dan besar. Haleluya. Tuhan Yesus yang maha kuasa, Tuhan Yesus yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Tuhan Yesus heranlah. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus kita heran. Amin. Haleluya. Bapa kita heran dan besar. Haleluya. Bapa kita adalah Tuhan Yesus, Bapa yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Dialah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Bapa kita heran dan berkuasa. Haleluya. Bapa yang sangat kita cintai, Tuhan Yesus yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Bapa yang maha kuasa. Bapa kita Tuhan Yesus heran. Amin. Haleluya. Dalam Kejadian 39, kitab Kejadian 39 ayat 2 dan 3, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang berhasil, selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya seorang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan menyertai kita semua. Amin. Haleluya. Berharaplah kepada Yesus. Haleluya. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah bimbang dan ragu, tetapi percaya, langkah dengan iman. Haleluya. Serahkan semuanya pada Tuhan Yesus. Berharap selalu kepadanya. Tuhan akan memberkati apa yang kita kerjakan. Semuanya dibuat Tuhan berhasil. Haleluya. Tuhan kita heran dan besar. Amin. Haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran. Haleluya. Dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan.
Dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan, haleluya, dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus, Bapakku, Juru Selamatku. Tuhan Yesus, kita hebat, dahsyat, mulia. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, ampunilah semua dosaku, sucikanlah pikiranku, hatiku, mulutku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Ku simpan firman-Mu dalam hatiku. Tuhan Yesus berfirman, haleluya, Engkau sumber kehidupan. Hanya kepada Tuhan Yesus aku percaya dan berserah. Percaya Yesus tolong kita. Tuhan Yesus besar dan heran, haleluya. Tuhan Yesus, Tuhanku hebat dan mulia. Segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Selamat pagi, damai sejahtera Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara semua yang kucintai. Kita berterima kasih kepada Tuhan kalau tiap hari, setiap saat kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Ini bukti nyata. Saya selalu rutin beritakan firman Tuhan pagi malam, tidak pernah bosan. Saudara, Bapak Ibu jangan pernah bosan. Kalau ikutin bosan, daging yang berkuasa dalam kehidupan kita. Tapi kita adalah anak-anak Tuhan Yesus, manusia rohani yang menginginkan perkara rohani, perkara Tuhan Yesus. Oh, lebih bagus saya capek buat Tuhan Yesus daripada capek buat dunia. Capek buat dunia hanya di dunia, tidak membawa ke surga. Tapi capek buat Tuhan Yesus, Tuhan yang punya surga, Tuhan yang punya bumi. Diberkati Tuhan di bumi maupun di surga. Oh, luar biasa, dahsyat kita bersama Yesus. Mari, karena Tuhan sudah dengar doa kita, dan tadi sudah kita baca firman Tuhan, Kejadian 39 ayat 2 dan 3. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggal ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Yusuf diberkati Tuhan, hidupnya menjadi berkat. Demikian Bapak Ibu yang bekerja, usaha, ya, supaya punya dampak pengaruh. Apa yang Bapak Ibu kerjakan dibuat Tuhan berhasil, sehingga bos, pimpinan perusahaan, atasan Bapak Ibu Saudara semua yang bekerja, ya, mereka akan melihat, oh ternyata ada nilai tambah, ada perbedaan antara yang kita cinta Tuhan dan yang tidak cinta Tuhan. Yang cinta Tuhan, berharap sama Tuhan, ternyata hidup Bapak Ibu Saudara yang bekerja itu menjadi berkat, berdampak bagi perusahaan, berdampak apapun, baik dalam pelayanan apapun. Kalau kita disertai Tuhan Yesus, akan dampak penuh dan kemuliaan Tuhan. Makanya berarti jadikan Tuhan Yesus sebagai pusat dalam hidup kita. Jadikan Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Apapun yang kita kerjakan, selalu Tuhan Yesus nomor satu. Tuhan berfirman dalam Kolose pasal 3 ayat 17. Apapun yang kita lakukan, perbuatan, perkataan, lakukan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan menjadi sentral dalam hidup kita, aman kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Ya, kita membaca Ulangan pasal 12 ayat 1-19. Karena di dalam segala usahanya engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Amin. Mari saya membaca Ulangan 12 mulai dari ayat 1. Satu tempat ibadah. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka. Nah, selama kita hidup di dunia ini,
dalam pekerjaan, dalam pelayanan apa yang Bapak Ibu kerjakan, yang Tuhan tempatkan. Mari kita senantiasa mau setia sama Tuhan. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita mau rajin dengan firman Tuhan. Jangan pernah bosan. Besok pagi saya katakan sama, dah pernah bosan. Ini harus diulang-ulang, saudara. Sampai di surga pun tetap kita mau setia sama Tuhan. Ya, bukan berarti kalau di surga sudah berubah setia. Oh, saya sudah selesai. Di surga kan sudah ketemu Yesus, tidak usah setia. Ngawur itu, sudah. Tetap di surga pun setia. Hormat memujiakan Tuhan. Karena malaikat-malaikat Tuhan di surga juga memuji menyembah Tuhan, ya, dengan penuh sukacita. Ini saudara harus pegang dua. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang dirinya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mezbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukan, tiang-tiang berhala mereka harus kamu bakar habis, ya, patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka harus kamu hapuskan dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Jadi intinya, bangsa selalu bandel, saudara. Waktu itu seringkali kita bacakan, membuat dewa-dewa. Ingat itu pada waktu di bawah gunung kaki gunung Sinai, ya. Musa kan lagi bertemu Tuhan di atas gunung Sinai yang berkata dua loh batu. Tapi apa yang dikatakan bangsa Israel kepada Harun? Wah, lama ini Musa tidak turun-turun. Ya, terus Harun bilang, marah dia kepada Harun, dan Harun menuruti. Mari kita buat patung yang kita sembah. Langsung Harun mengumpulkan emas-emas, sudah dibuat apa? Lembu emas tuangan, sudah membuat marah Tuhan. Nah, ini seperti ini. Jangan membuat patung. Demikian buat kita semua. Jangan memberhalakan baik HP atau yang lain. Tidak boleh. Tempatkan Tuhan Yesus dan segala-galanya. Saudara harus banyak waktu untuk berdoa, saudara, ya. Ada waktu berdoa, ya, menyembah Tuhan. Ada waktu kita baca firman Tuhan. Ada waktu untuk hubungan vertikal. Jangan sampai Bapak Ibu hubungan horizontal, nggak ada vertikalnya. Kapan berdoa? Nggak pernah berdoa, nggak pernah baca Alkitab. Apa yang surah yang nanti yang dipertanggungjawabkan sama Tuhan? Sedangkan firman Tuhan nanti ada kitab-kitab. Setiap kita punya rapot. Kalau saudara tidak pernah hubungan vertikal dengan Tuhan, bagaimana bisa masuk surga? Tuhan kan punya surga. Segala kuasa di bumi surga ada di dalam tangan Tuhan. Oleh itu mari atur waktu, saudara, supaya ada hubungan vertikal, hubungan horizontal yang sudah kerjakan dalam hubungan horizontal. Tapi vertikalnya rata-rata minus, ya. Oleh itu kamu katakan di ayat keempat, jangan kamu berbuat seperti itu, Rab Tuhan Allah, tidak boleh. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediaman untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itulah harus kamu cari, dan ke sana harus kamu pergi. Mari kita tempatkan Tuhan di mana kita cari tempat beribadah, di kamar, dimanapun Bapak Ibu bisa berdoa, baik di kantor, dimanapun. Mari kita tempatkan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Ke sana Tuhan harus kamu bawa korban bakaran, korban sembilanmu, persembahan persepuluhanmu, dan persembahan khususmu, korban asarmu, dan korban sukarelamu, anak sulung lembu sapi, dan kambing dombamu. Dulu ini saya selalu ada korban sulung, anak sulung lembu sapi, kambing domba. Saat ini Tuhan mau lihat hati kita. Serahkan hati kita, hidup kita, semuanya ke dalam tangan Tuhan. Yang supaya mata kita tertuju kepada Yesus, hati kita cinta Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan, karena Tuhan lihat hati lo Bapak Ibu. Baca Yeremia 17 ayat 10. Tuhan lihat batin, hati kita. Dia maha tahu. Bahkan di Mazmur 139 ayat 4, sebelum kita ngomong aja Tuhan sudah tahu, ya. Jadi mari biar kita mau cinta Tuhan, hati kita untuk firman Tuhan, ya. Ayat 7, di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu, dan bersukaria kamu dan sisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan. Amin. Ini menjadi ayat mas kita. Engkau, apa yang kita, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan. Engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Siapa nggak mau, saudara? Kalau usaha kita berhasil, kita mau berhasil dong. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, seperti Yusuf disertai Tuhan. Ini penting. Penyertaan Tuhan penting. Bagaimana Tuhan bersama kita kalau kita main dengan dosa. Tapi kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita dengan limpahnya. Jangan kamu melakukan apa yang kita lakukan di sini sekarang. Jadi masing-masing berbuat segala sesuatu yang ini paling benar. Jangan karepe dewe. Jangan merasa dirinya paling benar, berbuat seenaknya di luar firman Tuhan. Gak boleh, ya. Tapi ikuti aturan kebenaran dari Tuhan. Sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian, dan kemudian pusaka yang diberikan kepada oleh Tuhan Allahmu. Saat ini kita belum masuk ke surga. Nanti suatu hari kelak. Oleh itu mari, sementara kita menantikan kedatangan Tuhan, sementara prosesi kita menuju di dalam kerajaan surga, hidup kita harus benar sesuai firman Tuhan.
Tapi apa yang kamu nanti, sudah kamu seberang sungai Yordan, kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tentram, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namamu diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, menjadi korban bakaran, korban persembelihanmu, persembahan persepuluhanmu, dan persembahan khususmu, dan segala korban nasamu yang terpilih, yang kamu nasarkan kepada Tuhan. Jadi untuk bangsa Israel harus sama Tuhan. Kalau berhasil sudah menyeberang sungai Yordan, harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Demikian kehidupan kita. Kalau kita sudah diberkati sama Tuhan, jangan pernah lupa sama Tuhan. Sehingga anak Tuhan itu, kalau sudah diberkati, mintanya berkat. Kalau sudah diberkati, lupalah sama Tuhan. Tidak mau beribadah, tidak mau berdoa. Kenapa? Sudah menikmati di comfort zone. Tapi firman Tuhan katakan, kalau Tuhan sudah memberkati, ayo kita mau setia sama Tuhan. Harus menjadi orang cengli, jangan menjadi orang bocengli, saudara ya. Harus tahu diri, ya, supaya hidup kita diberkati sama Tuhan. Ayat 12, kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini anakmu laki-laki dan anak perempuan, hambamu laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama kamu. Jadi di dalam Tuhan ada sukacita. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, bukan bersukacita di dalam dunia, bukan bersukacita dalam dosa, bersukacita di dalam Tuhan. Konteksnya, koridornya Tuhan, firman Tuhan. Berarti Tuhan itu baik. Tidak pernah berkata Tuhan bersusah-susahlah, berduka-duka dalam Tuhan. Tidak, bersukacitalah karena di dalam Yesus ada damai sejahtera. Yang penting sikap hati kita. Mari kita mau taat, menyenangkan hati Tuhan, sehingga depan kita diberkati sama Tuhan. Ayat 13, hati-hatilah supaya jangan engkau mempersembahkan korban-korban bakarmu di sembarang tempat yang kau lihat, tapi di tempat yang akan dipilih Tuhan di daerah salah satu sukumu. Di sana harus kau persembahkan korban bakaranmu, dan di sana harus kau lakukan segala kuperintahkan kepadamu. Jadi saudara, mempersembahkan itu harus yang tepat. Jangan sudah mempersembahkan tempat di berhala, ya, tempat di kelenteng-kelenteng itu. Tidak boleh, saudara. Tempat di rumah Tuhan, atau daripada orang yang perlu kita bantu. Mari, kata di sini kan, tapi di tempat yang akan dipilih Tuhan, di daerah salah satu sukumu. Jadi artinya di tempat mana yang Tuhan izinkan, seperti di gereja, mempersembahkan berkat kepada hamba-hamba Tuhan, kepada orang miskin. Tapi jangan di tempat-tempat yang tidak berkenan sama Tuhan, ya. Jadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi engkau boleh menyembelih dan makan daging sesuai hatimu, sesuai dengan berkat Tuhan. Nah, sesuai dengan berkat Tuhan. Kalau itu berkat Tuhan, mari kita bersukacita. Berkat Tuhan Allahmu yang diberikan kepadamu di segala tempatmu. Orang najis ataupun orang tahir boleh memakannya, seperti juga daging kijang atau daging rusa. Artinya semua dari Tuhan. Siapapun Tuhan mencintai orang berdosa. Di sini katakan orang tahir atau siapapun orang najis, orang berdosa. Jadi orang semua orang dicinta sama Tuhan. Yang penting mau kembali bertobat sama Tuhan, ya, akan diberkati. Hanya darahnya janganlah kau makan, tapi harus kau curahkan ke bumi seperti air. Di dalam tempatmu tidak boleh kau makan persembahan persebulan dari gandummu, dari anggur dan minyakmu, ataupun dari anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, atau suatu dari korban yang akan kau nasarkan, atau dari korban sukarelamu, ataupun persembahan khususmu. Tapi dari depan Tuhan Allahmu harus engkau memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Engkau ini anakmu laki-laki dan anak perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu. Dan haruslah engkau bersukaria di depan Tuhan Allahmu, karena segala usahamu semuanya di dalam Tuhan. Sentralnya Tuhan Yesus. Konteksnya dia Tuhan. Kalau dengan Tuhan, semua kita bersukacita, diberkati usahanya. Apa yang kita kerjakan diberkati. Terus ayat 19 yang terakhir. Hati-hatilah supaya jangan engkau melalaikan orang Lewi selama engkau ada di tanah. Amin. Jangan melalaikan orang Lewi, artinya kita membagi berkat buat para hamba Tuhan. Orang Lewi itu adalah satu suku yang ditunjuk sama Tuhan, adalah imam-imam yang ditunjuk Tuhan sebagai hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang sudah ditetapkan sebagai hamba Tuhan, itu Lewi. Jangan lupakan hamba Tuhan, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu berkat, bisa memberi hamba Tuhan ini di daerah dimanapun. Yang penting kita berbuat untuk Tuhan, karena kita semua diberkati, bersukacita di dalam Tuhan. Konteksnya kalau Tuhan Yesus yang utama. Dan yang kedua, kita mau taat kepada firman Tuhan. Kalau kita mau hidup menyenangkan nanti Tuhan Yesus, hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Allah kita heran dan besar. Haleluya. Allah yang heranlah
Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Amin, haleluya. Tuhan Yesus Bapa yang sempurna. Haleluya. Tuhan Yesus penuh dengan cinta kasih. Tuhan Yesus yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Tuhan Yesus Maha heranlah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus yang heranlah. Haleluya. Tuhan Yesus yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Haleluya. Bapa kita, Tuhan Yesus heran. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas dengan firman Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, maka Tuhan akan memberkati kita. Dibuat Tuhan berhasil seperti Yusuf berhasil. Kita semua diberkati sama Tuhan, karena kita andalkan Tuhan. Jangan berbuat dosa, tapi senangkan hati Tuhan, berbuat selaras dengan firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel.